Kalau kita enggak dapat kuncinya, ya enggak dapat rahmatnya. Ya, enggak dapat kuncinya, enggak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW dikatakan kunci pembuka pintu rahmat Allah adalah wahyu Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud rahmatnya Allah bagi segala sesuatu selain Allah, bagi alam semesta. Artinya kalau Rasul enggak diutus, Allah enggak akan merahmati. Enggak ada yang dapat rahmat kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW. Maka begitu Allah menetapkan, mengutus Nabi Muhammad SAW, maka itulah saat dimana Allah menunjukkan kasih sayangnya yang tiada tara. Karena itu kalau kita pengen merasakan kasih sayangnya Allah, kalau kita pengen mencicipi kasih sayangnya Allah, kalau kita pengen punya jiwa yang mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, maka kita ya harus dekat-dekat dengan sumbernya kasih sayang itu, sumbernya rahmat itu untuk kita. Karena kalau kita bicara rahmatnya Allah, berat ya, rahmatnya Allah ini sangat unlimited. Nah Allah beri rahmatnya di jagat raya ini wujudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin banyak merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tenang. Ini rahmatnya, di antara rahmatnya Allah itu, orang yang dapat rahmatnya Allah hidupnya tenang. Ya, di antara rahmatnya Allah ini contoh rahmatnya Allah. Kita kan mengartikan rahmat kasih sayang ya. Tapi kasih sayang itu seperti apa itu yang dimaksud? Kalau ada orang meninggal dunia, biasanya itu suasana duka berlangsung lama atau sebentar? Biasanya berlangsung sebentar, gak lama. Bahkan jenazah dimakamkan, balik ke rumah sudah bisa ketawa. Itu termasuk rahmatnya Allah. Karena kalau enggak dihilangkan tuh rasa duka, manusia enggak akan bisa hidup di muka bumi ini. Enggak bisa. Maka Allah kasih dalam hatinya lupa. Ya, lupa tentang tadi yang dimakamkan, lupa tentang tadi yang wafat. Lupa yang semacam itu bukan kekurangan, memang itu proses Allah merahmati hambanya. Maka seseorang yang dapat rahmatnya Allah, hidupnya penuh ujian enggak akan terasa. Ya enggak akan terasa. Nah kalau kita suka merasakan ujian berarti kita kurang rahmat. Orang yang sedikit-dikit mengeluhkan keadaannya, dikit-dikit dia berkeluh kesah, dikit-dikit ngomong yang encok lah, yang kesleo lah, yang mumet lah. Jadi tiap hari enggak ada badannya yang benar. Betul? Tapi Masya Allah, semoga Allah panjangkan usia ibu saya dalam ketaatan dan kesehatan dan kebahagiaan. Ibu saya itu jempolnya ya sakit, tapi yang enggak pernah dirasakan. Jalan ke sana, jalan ke sini, pengajian sana, pengajian sini. Kok enggak bisa ngerasakan jempolnya yang sakit, padahal sakit tuh jempolnya. Kenapa? Dikasih rahmat banyak sama Allah Ta'ala. Ya, wadah di sini yang enggak punya duit, teman saya ini, di depan saya ini, Aldi ini yang enggak punya duit. Abdurrahman ini yang enggak punya duit. Zid ini enggak punya duit, apalagi Gus Kafa. Masya Allah. Iya, enggak punya duit. Ada yang hutangnya banyak, contoh Habib Novel Aridrus. Ya hutangnya banyak. Tapi alhamdulillah enggak kroso, bukan enggak mau ngerasakan loh ya. Wono wong ki duwe hutang tapi gak gelem bayar. Wah aku gak kroso kok itu ya. Itu bukan enggak kroso tapi dablek. Nah itu naudzubillah min dzalik. Ini enggak tahu dia enggak punya duit, tahu dia punya hutang, tahu. Tapi enggak jadi beban di hatinya. Enteng saja. Kenapa? Karena dikasih guyuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya sakit, kanker stadium 4.
Ya kanker stadium 4. Dan orangnya ada di sini hadir majelis. Gak kerasa kankernya. Kantong kering yang gak kerasa. Jasadnya yang kena kanker beneran yang gak kerasa. Kenapa seperti itu? Karena diguyur rahmat. Nah guyuran rahmat ini yang sekarang banyak orang gak bisa ngerasakan. Jauh dari rahmat. Naudzubillah min dzalik. Iya, jauh dari rahmat. Punya duit banyak kalau cik sambat. Iya, punya uang banyak masih keluh kesah. Punya pasangan hidup menyenangkan masih keluh kesah. Punya anak lucu-lucu masih keluh kesah. Punya badan itu semua sehat, yang sakit cuman telinganya masih keluh kesah. Ya masih keluh kesah, dibuat terasa betul sakitnya telinga, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya, sehatnya mata dan lain sebagainya. Yang semacam ini kenapa? Itu kurang rahmat. Ya kurang rahmat. Kenapa kurang rahmat? Karena jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauh dari Rasulullah. Berarti kurang sholawat. Ya kurang sholawat. Kurang kenal Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi penutupnya maulid saya, walaupun suara saya ya welek gitu ya. Suara saya jelek, apalagi Ustadz Iis lebih jelek dari saya. Ya lebih jelek dari saya, versi subjektif Habib Novel. Tapi kalau versi subjektifnya pemirsa, ya aduh Beb, enak Ustadz Iis dibanding Habib Novel. Kan saya harus pede dengan suara saya, walaupun jelek tak syukuri gitu loh ya. Walaupun jelek saya syukuri alhamdulillah gitu. Saya bawakan syairnya Habib Ali Habsyi. Yakadu min syiddatis wa kifu diyatir ilal habibilladzi hubbuh sakan fid dhamir. Itu kalau pakai rebana. Ya kalau pakai rebana. Lagunya banyak itu. Itu bisa Tohal Bashir juga bisa. Hampir-hampir karena rasa rindu yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW, fuadi yatir, hampir saja ruhku terbang untuk segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kangen gitu ya, pengen loh punya rasa kangen sama Rasulullah. Dengar nyebut kata kangen terus merinding gitu ya, kan enak itu ya. Ya terus pengen. Lah kamu mau ngapain? Kangen Rasul gimana? Ya angel diterangno, menerangkan rasa kangen sama Nabi sama orang yang gak kangen sama Nabi, piye carane? Kamu bilang, aku kangen dia gitu. Ya kalau kamu kangen sama seseorang, saya mungkin ya rada bingung. Dia mbok kangen nih, rasanya seperti apa gitu. Kamu kangen dia rasanya seperti apa? Ini kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kangen dengan Rasulullah SAW. Pengen lihat, pengen disayang, pengen dengar, pengen deket, dan lain sebagainya. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu nanti hatinya diguyur rahmat. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun antum berada. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Gunjing orang, ngomongkan jeleknya orang. Kadang kita ini dibawa sama setan, urip ngomongnya elek wong terus. Contoh, boleh ngasih contoh? Itu ya, orang itu cerai. Kenapa? Ayatnya wedoknya kayak ngono modelnya. Masya Allah. Iki lambe capopo. Ini lidah kita kalau begini ini, sudah ada orang kena musibah, kita ngomentari jelek. Ngomongkan elek. Ngomong sing elek. Naudzubillah min dzalik, itu langsung klik, rahmat nyingkir, itu hilang. Walaupun di sampingmu ada orang namanya Pak Rahmat. Rahmatnya akan nyingkir. Rahmatnya akan nyingkir. Man la yarham la yurham. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Aturan dari Allah Ta'ala. Man la yarham, siapa yang tidak nyayangi tidak mungkin disayangi. Kalau kita sayang sama orang kena musibah gak mungkin ngomongkan jeleknya, gak mungkin. Orang sayang itu mesti ngomong ke sing apik, ya aibnya ditutup, salahnya dimaafkan. Ini namanya sayang. Nah kalau kita pengen disayang sama Allah, pengen disayang sama Rasulullah SAW, pengen disayang sama hamba-hamba Allah, disayang sama malaikat, pengen disayang sama duit. Nah ini rumus nih. Oh, begitu bab disayang duit langsung melek kabeh. Yang tadi merem melek. Pengen disayang sama duit,
tahu disayang sama duit, dicari-cari sama duit. Duitnya nyari loh ya. Fulan mana ya kok nggak kelihatan gitu. Duitnya nyari, sayang duitnya. Tapi ada orang yang nggak disayang sama duit, walaupun dia cari duit itu, duitnya melarikan diri dari dia. Ada dia, nyingkir. Dia lagi, lari duitnya itu. Kenapa? Sebel, benci. Saya mau nanya, kamu mau ketemu dengan orang yang kamu benci? Nggak mau, dicari orang yang kamu benci. Kira-kira kamu temui atau lari menghindar? Lari menghindar. Kalau kamu dibenci sama duit, duit itu akan lari menghindar dari kamu. Kamu cari kemanapun dia, cus menghindar. Tapi kalau kamu dicinta sama duit, kamu tidur di rumah, duit yang gedor kamarmu. Please terima aku, tolong terima aku, ajib tenang. Masya Allah. Jadi awakmu pengen sugih, gede hatimu. Kalau kamu pengen kaya raya, hatimu dibesarkan dengan cinta, sayangi. Pengen nolong orang, pengen bantu orang, pengen nyenengkan orang, pengen buat orang lain senang, pengen buat orang makmur. Ojo al petutu wal pelitu wal bakhilu wal meditu. Udah itu, ngeri.com. Wong petut, medit, pelit, bakhil, kikir jadi satu. Terus minta dicari duit. Ada orang nanya sama kiai, "Yai, saya tuh heran sama jenengan. Jenengan tuh kok duduk santai duit marani ya?" Jawaban yang kayaknya santai, hatiku raka hatimu. Jawaban ustadznya santai, hatiku raka hatimu. Lu pripun toh Yai? Lu bukan saya menjelekkan hatimu, enggak. Tapi kamu mau belajar kan? Mau belajar. Jadikan hatimu minimal mirip hati saya. Lah pripun? Dit sak miliar, mbak dit sak rupiah podo. Ayo, isora. Gimana? Bisa enggak? Walah, sak miliar mbak sak rupiah. 1.000 mbok 10.000 loh. 10. Kesian 10.000 itu dinistakan sama 100.000. Bukan gara-gara 10.000-nya dan 100.000-nya, orangnya. Dia lihat 10.000 itu kecil, lihat 100.000 besar. Yang 10.000 disingkirkan, 100.000 dimuliakan. Tapi buat orang-orang soleh, 1, 0 sama berapapun sama. Duit kegeledak noroknya, gak ngurus. Iya, kenapa? Al-fulusu al-teleu. Duit itu hanyalah kotoran. Kotoran. Maka jangan pernah diletakkan di dalam hati. Ditaruh di luar. Itu ilmunya para wali. Sing mbok golek apa toh? Yang kamu cari itu tidak lebih hebat dari sebelah sayap nyamuk. Nah, sayap nyamuk, kamu mau ditempeli nyamuk? Mau? Dunia dan segala isinya loh. La ta'dilu janaha ba'udhah. Gak setara dengan sebelah sayap nyamuk. Makanya orang-orang soleh nyantai bab urusan duit. Senengno atimu, rahmat sayang. Pasti dicari sama dunia itu. Gak usah ruwet. Donyone goleki, moro. Please, terima aku. Sama nunduk-nunduk, ngerayu bahkan dunianya. Dunianya ngemis ngerayu, tolong terima aku. Pernah kamu jadi lelaki yang lagi merayu perempuan pengen diterima cintanya tapi ditolak? Ada itu yang lagi begitu. Namanya patah hati, kan begitu ya. Ada enggak oknum-oknum patah hati? Banyak. Banyak. Marani ditolak, ngejar ditolak. Nah, orang-orang soleh itu dunianya marani dia, ditolak. Kalau butuh aja diambil buat orang lain. Ganggu ki, dadak gare aku ngene. Coba kalau kita, bawa sini. Wah, dengan senang hati. Nyarinya capek. Lah itulah bedanya hati. Orang soleh sama orang biasa. Hatinya penuh kasih sayang, rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita pengen semuanya enak, hatinya harus penuh rahmat. Biar penuh rahmat harus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang punya rahmat, Allah kasihkan rahmat itu ke Nabi. Kuncinya ke Rasulullah. Jangan ngomongkan rahmat miliknya Allah, betul. Rahmat miliknya Allah, tapi yang dikasih siapa? Yang dititipi siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti yang dititipi rahmatnya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau ada orang kok mumet golek rahmat ki berarti gak kenal Nabi Muhammad SAW. Yang kenal Rasulullah SAW nyantai-nyantai saja. Jelas semuanya? Apa? Duit. Kalau bab duit jelas, mohon maaf ya.
saya bahas rahmat pakai urusan duit biar nyantol. Ya karena kadang-kadang itu ada orang nanya, Bib, Yai Ustadz, nanti boleh dipotong di share. Ada orang nanya, Habib, Yai Ustadz, wirid sudah saya baca, zikir sudah saya baca, tapi kok saya aktif miskin ya? Aktif miskin loh. Apa salah saya? Apa salah saya? Coba cek. Ya coba cek. Kedekatanmu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seberapa? Termasuk kedekatan dengan Rasulullah adalah cinta pada sahabatnya, cinta sama keluarganya. Jadi kalau enggak cinta sama sahabat Nabi, enggak cinta sama Nabi, dijamin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, aku akan mendekat kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ngerti kuncinya. Yang ngerti kuncinya. Nah, kalau kita sudah banyak solawat, banyak niru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, ya insya Allah itu rahmat akan diguyur. Kalau rahmat sudah diguyur, Masya Allah, namanya apa? Disayang. Orang disayang itu enak enggak? Enak. Kalau jatuh diapakan? Ditilii. Ada orang disayang jatuh, diparani, ditilii, dilus-lus, ditinggali. Ya. Betul? Itu orang yang jatuh kalau disayang. Tapi kalau jatuh enggak disayang, syukur. Kurang banter tibone. Kok jek urip ya? Itu jatuh enggak disayang. Kalau jatuh disayang, kesenggol dikit saja, kesiannya. Kepleset dia itu, kakinya tergores aja tuh, wah ngomongnya lebih gitu ya. Kenapa? Karena sayang. Nah bayangkan tuh bagaimana orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah yang harus kita lakukan.